Hotma Sitompul saat ini sedang mengalami konflik dengan Desiree Tarigan. Dan ketika Hotma Sitompul sedang menghadapi masalah dengan Desiree Tarigan, kini dirinya harus menghadapi masalah baru dengan seorang wanita yang bernama Rosmawati Ginting, didampingi dengan anak laki-lakinya yang bernama Rahmat Saleh. Kemunculan keduanya karena ingin pernikahan di masa lalunya dengan Rosmawati Ginting pada tahun 1975 diakui. Meski setahun kemudian akhirnya mereka bercerai. Dan pernikahan yang pernah terjadi di tahun 1975 ini pun menurut Rosmawati Ginting menghasilkan anak laki-laki yang bernama Rahmat Saleh. Maka kemunculan keduanya ke publik saat ini di tengah Hotma Sitompul sedang menghadapi masalah rumah tangganya dengan Desiree Tarigan, menurut Rosmawati Ginting adalah ingin agar anak laki-lakinya hasil buah pernikahannya di masa lalu yang bernama Rahmat Saleh diakui oleh Hotma Sitompul. Selain itu, menurut Rosmawati Ginting dan Rahmat Saleh, kemunculannya di tengah publik murni ingin diakui oleh Hotma Sitompul. Waktu itu ya. Iya, dan itu ngaku ya, maksudnya dia adalah... Iya, mengakui. Mengakuinya seperti apa tuh? Ngomongnya gimana Bapak? Ya, saya nggak ingat ya persisnya, karena itu udah 23 tahun lalu. 24, ya intinya kita ketemu, terus diterima waktu itu. Tapi ya nggak ada publish, nggak ada apa-apa. Cuman kan kenapa sampai hari ini muncul, karena ada publish mengakui anaknya cuma 2 anak kandungnya. Gitu. Itu yang, dan perkawinan ibu saya tidak diakui. Masalahnya keluarga besar kami kan orang Batak. Gak mungkin saya nggak punya nasab ya kalau orang Islam, kalau Batak marga itu kan penting. Dan ini siapa, dan ibu saya keturunannya juga bukan keturunan biasa gitu. Nah keluarga itu mempertanyakan, kok nggak di ini, kami tersinggung, keluarga yang tersinggung sebenarnya. Kenapa sampai hari ini ibu saya tuh diminta untuk menjelaskan ini, karena keluarga besar tersinggung gitu. Sebenarnya harus diutarakan ini gitu, karena keponakan kami, maksudnya saya, cucu kami, keponakan kami itu harus jelas siapa bapaknya. Itu makanya ibu saya selalu bilang dia nggak ada urusan sama pansos, tapi memang dituntut keluarga juga. Sebenarnya saya nggak mau, benar nggak mau. Cuman karena di situ terhina saya, karena saya nggak dianggap ya, terhina banget di publik. Dia ngomong di TV itu ya, dia bilang istri dia hanya perkawinan 2 kali. Saya ini apa? Ya ini anaknya kok kabur statusnya, anak gelandangan aja juga jelas kok. Jadi menikah itu ada 2 kali, satu di catatan sipil 22 September, kemudian diulang di Al-Furqan 8 Oktober. Secara Islam dan catatan sipil kan pakai itu ya. Di tahun yang sama ya Abang? Di tahun yang sama. Kemunculan Rosmawati Ginting di tengah publik waktunya hampir bersamaan ketika Hotma Sitompul sedang memiliki masalah rumah tangganya dengan Desiree Tarigan. Namun Rosmawati pun menjelaskan bahwa dirinya muncul untuk menjelaskan jika ia adalah istri pertama Hotma Sitompul yang kini sudah bercerai. Rosmawati juga menguak soal pernikahannya dengan sang pengacara kondang terjadi pada 22 September 1975. Setelah menjalani masa perkenalan di kampus, tempat Rosmawati dan Hotma Sitompul bertemu. Iya betul, saya istri pertamanya. Tanggal 22 September 1975 itu catatan sipil. Kemudian tanggal 8 Oktober 75 juga di Masjid Al-Furqan. Saya satu kampus dengan dia. Ya biasalah laki-laki mengejar ya sebelum mendapat manis ya. Terus keluarga saya nggak ngasih dan saya mau ditarik. Saya kebetulan tinggal di waktu itu di Jalan Sultan Syahrir dengan kakak saya. Ibu saya di Medan, terus dikasih tahu kakak saya ke ibu saya, terus saya mau ditarik ke Medan. Nah karena saya mau ditarik ke Medan, saya waktu itu masih muda banget ya. Terus saya bilang, saya mau ditarik ke Medan, keluarga saya langsung dia urus semua dia urus. Saya nggak tahu apa-apa, sampai ke catatan sipil, dicari-cari. Saya juga bukan dari keluarga sembarangan ya, sampai tentara disuruh cari saya.
Terus habis itu udah pulang, ibu saya, keluarga saya bilang harus nikah. Dan tanggal 8 Oktober kita menikah di Masjid Al-Furqon, Jalan Keramat Raya, tanggal 8 Oktober. Sebab saya bilang nanti itu gimana ya, anak belum tahu apa-apa dulu. Munafik saya kalau nggak bilang kenal ya, tapi saya nggak ada hubungan dan tidak mau. Kita nggak mau campurin, kita ya kita, dia ya dia. Namanya nggak ada, aku sakit ya, tapi dendam nggak. Saya yang rugi kalau saya dendam, tapi sakit hati sebagai manusia, iya wajar. Harus buat surat pernyataan kalau saya dan anak saya yang dalam kandungan harus masuk Kristen. Kemudian dia harus milih. Dia bilang kalau nggak bisa harus cerai. Saya bilang bisa. Udah, kakak saya urus cerai. Tahun 76 sebelum anak lahir. Jelas sampai anak saya S2. Kuliah sarjana komputer, S1, S2 dari UI. 1 sen nggak ada. Ini perempuan yang lemah ini yang membiayai. Insya Allah ada rezeki dikasih Allah. Saya rasa dia sebagai ayah harusnya bertanggung jawab. Tak perlu saya tuntut, dia harus tahu. Insya Allah keluarga saya juga masih sanggup. Di rumah keluarga saya. Dalam keadaan hamil? Iya. Pernah dibesuk nggak? Nggak pernah dilihat, nggak pernah. Bertanya kabar pun Tidak pernah. Sampai anak saya lahir, kebetulan tanggal lahirnya sama dengan Hotma. Tanggal 8 Juli 1976. Tapi dia cerita katanya kakaknya datang ke Medan. Ya, lihat popok udah ada, dia bilang udah dijemur popok, tapi dia nggak berani juga datang. Ya mungkin dia tahu dia salah. Seharusnya dia tahu ya tanggung jawabnya. Seharusnya kan, nggak perlu saya harus menuntut. Dia tahu rumah saya di mana, keluarga saya di mana. Maaf, saya untuk mengemis itu maaf, enggak. Selama saya masih bisa, dia mesti punya ini dong ya. Sebagai bapak, sebagai suami, dia harusnya tahu dah. Sehat dalam keadaan hamil. Dia harusnya tahu menafkahi saya, membiayai anak saya. Dan saya bukan mental mau begini-begini, nggak ada. Ya sebenarnya ya, karena dia nggak pernah lihat bapaknya kan. Kebetulan saya yatim dari umur 3 tahun. Dia bilang ya kuburan bapak, saya bilang. Itu bapak kandung saya. Sepeda jangan bertanya-tanya loh. Nanti ada bapak mana, kata dia. Sedangkan perceraian itu karena agama itu sakit loh. Sakit banget. Gimana ya, udah lama ketemu itu ya biasa, karena memang ya Anda tahu lawyer kan, pasti nggak mungkin kayak peluk wah cium-cium, nggak mungkin. Ketemu ya pernyataan aja, karena saya udah diinterview dulu kan, tadi saya bilang diinterview sama kakaknya bapak, kemudian dikonfirmasi, baru ketemu sama bapak habis itu di kantor itu. Hadap-hadapan ya sudah, karena udah dikonfirmasi sama kakaknya bapak tadi kan, ya agak datar ya karena udah lumayan besar dan nggak ada bimbingan kan, selama ini nggak kenal ya gimana yang mau diceritakan ya. Saya sudah lumayan ya kaku, awalnya pasti kaku, nggak ada, diem-dieman aja kayaknya waktu itu. Terus pulang, saya diantar balik ke rumah ibu. Ketemu pertama, habis itu besok ketemu ya gitulah. Itu awal-awalnya ya, namanya baru ketemu ya. Ketika anak pertama saya sakit kanker itu saya kasih tahu ke nomor yang tadi saya konfirmasi, ternyata nomornya memang nomor beliau. Saya kasih kirim ke sana, kemudian meninggal juga ke sana, dan kita ini hubungan keluarganya dekat sebenarnya. Jadi pasti tahu yang terjadi sama saya juga pasti tahu di sana gitu. Seharusnya. Itu kan kira-kira. Iya. Ya seharusnya begitu. Ya, kami masih tunggu respon ya. Sesuai dengan somasi terbuka kami kasih waktu 7 kali 24 jam terhitung kemarin saat jumpa pers pertama. Kami masih menunggu respon. Pengakuan saya sebagai istri sahnya karena kita resmi ya, dan pengakuan anak. Akibat perkawinan kan ada anak. Berat loh anak itu dibuang. Cuman karena di situ terhina saya, karena saya nggak dianggap ya. Terhina banget di publik, dia ngomong di TV itu ya. Dia bilang istri dia hanya perkawinan 2 kali. Saya ini apa? Ya ini anakmu kok kabur statusnya. Anak gelandangan aja juga jelas kok. Saya juga nggak berani bikin begini ya kalau nggak punya bukti sah. Sebenarnya ingin pengakuan kalau saya istri sah, dinikahin secara resmi di catatan sipil dan di masjid. Dan pengakuan sah kalau anak saya harus diakuinya.
Ya ini kan memang anak dia, darah daging dia. Apa nggak takut? Berat loh itu. Berat di akhirat nanti kalau buang anak tidak diakui anak. Saya sendiri nggak ada tuntutan. Dari saya pribadi tidak ada tuntutan. Saya mendampingi ibu saya. Ini yang berkali-kali saya bilang. Saya mendukung ibu saya. Karena ibu saya dan keluarga ini kan mempertanyakan dan mendorong untuk ini diperjelas gitu. Inilah yang dilakukan gitu. Kalau dari saya pribadi ditanya, ya mungkin ada dari pribadi saya terhadap keturunan saya. Karena ini kan keturunan ini. Kalau kita bicara hukum ya, bicaranya bukti. Tapi kalau kita bicara kehidupan yang sesungguhnya kan, Anda tahu apa yang Anda lakukan. Dan saya diajarkan oleh seseorang, Anda laki-laki, Anda bertanggung jawab terhadap yang Anda buat. Anda tahu siapa yang ngajarin saya tuh. Sontak kabar kemunculan wanita paruh baya itu pun membuat publik terhentak. Lantas seperti apa tanggapan sahabat dekat Hotma Sitompul perihal kemunculan wanita yang mengaku sebagai mantan istri Hotma Sitompul? Nah, kalau muncul pengakuan dari istri pertama Bang Hotma bahwa dia pernah menikah dari Bang Hotma juga, saya rasa pengakuan dari istri pertama itu harus dibuktikan juga. Dan saya minta kepada kedua belah pihak bisa menyelesaikan hal ini secara baik-baik. Saya sedih lah ya. Sedih. Nah mungkin dari sedih itu apakah ada obrolan sebelumnya Bang mengenai berita tersebut akhirnya muncul atau gimana sebelum itu? Dengan munculnya berita heboh ini belum pernah ada obrolan, saya pun tidak bertanya tentang permasalahan kenapa Bu Rosvita ya kemarin ya. Bu Ginting ini akhirnya terekspos. Saya juga tidak menanyakan langsung ke Pak Hotma kenapa berita ini, tapi saya hanya berpikir jangan sampai ada pihak-pihak yang mengambil satu kepentingan untuk menghancurkan reputasi nama baik dari seorang sahabat saya yaitu Hotma Sitompul. Bang, tapi kenapa sampai saat ini Bang Hotma tidak berbicara, tidak angkat bicara Bang? Iya, apakah karena apa? Pertimbangannya apa Bang? Saya rasa ada banyak hal yang harus beliau renungkan, beliau kaji, beliau pikirkan bagaimana permasalahan ini bisa terselesaikan dengan baik. Tolong, saya hanya minta tolong ketika permasalahan ini terjadi, ini bisa terselesaikan dengan baik, gitu aja. Selebihnya saya tidak bisa memberikan sesuatu hal karena walaupun saya mengetahui apa yang terjadi dalam situasi ini, saya bukan ranah saya untuk melakukan satu pembicaraan ataupun mengklarifikasi berita apapun. Tapi sebagai seorang sahabat Bang, perlukah menghindar atau justru gentle menghadapi ini masalah Bang? Saya rasa Bang Hotma harus gentle menyelesaikan masalah ini, mengklarifikasi semuanya supaya permasalahan ini menjadi baik, terselesaikan dan tidak menjadi pemberitaan yang liar. Nantinya kan pemberitaan itu liar ke sana sini dan menjadi sesuatu hal yang tidak baik untuk Bang Hotma sendiri.